Selamat datang di News on Update Channel. Channel ini membahas berita, motivasi, traveling, pertanian, perikanan, bonsai, dan masih banyak lagi. Halo, selamat pagi ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di bagian 2 ya. Kita akan diskusi santai bagaimana belajar bonsai untuk pemula ya. Nah, teman-teman, kita kemarin sudah diskusi ya untuk bonsai waru ya. Waru sudah kita buat ya, tahap demi tahap. Nah, hari ini saya akan ngajak lagi diskusi teman-teman ya tentang bonsai. Hari ini saya siapkan bonsai baby cherry ya. Baby cherry ini juga sama, ini sudah cukup agak lama kita cangkok dan kita bentuk di dalam polybag ini. Kemudian ini kita pindah ke dalam pot ya, dalam pot. Medianya juga harus diperhatikan teman-teman ya. Medianya yang kita gunakan adalah sekam bakar ya, sekam bakar setengah matang, kemudian kita campur dengan pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini sudah kita lama persiapkan, jadi akan lebih baik ya 3 atau minimal 2 bulan lah. 2 bulan kita peram ya, kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita diamkan. Nah, begitu juga dengan sekamnya, kemudian kita campur. Kalau bagus itu juga malah bisa difermentasi, tapi kalau tidak sempat melakukan fermentasi tidak apa-apa, setelah dicampur kita bisa kita gunakan ya. Tidak lupa juga untuk penyiapan lahan ini, kalau dilakukan fermentasi juga perlu ditambah sedikit ya, biasanya dicampuri dengan NPK ya, tapi tidak banyak, sedikit saja, karena nanti kalau kebanyakan juga terlalu panas ya, tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, baby cherry ini cukup banyak yang nyari ya, jadi bunga itu ya musiman ya, kadang dicari banyak ya. Dulu kita mengenal atau tahu istilahnya gelombang cinta ya. Banyak orang kaya jadi gelombang cinta, juga tidak sedikit yang bangkrut karena gelombang cinta. Begitu harganya melonjak, banyak orang yang produksi massal ya, akhirnya tidak laku ya. Ya itulah pertanian kita ya, musiman. Nah, baby cherry ini juga akhir-akhir ini banyak yang mencari dan cukup jadi trending, tapi tidak sampai jadi musiman sampai meledak ya, karena pecinta bonsai punya segmentasi tertentu ya, tidak semua orang suka dengan bonsai. Nah, hari ini kita akan coba melakukan pruning dan pembentukan untuk bonsai baby cherry ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin di bagian 1, ada beberapa model ya, ada beberapa model untuk membuat bonsai ya. Jadi bonsai bukan hanya rumah yang punya desain ya, tapi bonsai juga punya desain. Nah, kemarin baru kita diskusikan sampai model yang kedua ya. Nah, saya akan ulang lagi sambil melakukan pruning dan penyusunan pembentukan batang baby cherry ini, saya sambil diskusi ya. Nah, model pertama atau desain pertama yang kita sampaikan kemarin adalah bahwa desain itu punya gaya formal ya. Gaya formal itu ya gaya
atau upright ya, anunya itu bentuknya segitiga meruncing ya, segitiga meruncing ke atas ya. Juga kita sesuaikan bahwa kalau yang bawah itu nanti cabangnya lebih panjang, kemudian yang atas nanti agak pendek sehingga membentuk sebuah segitiga. Itu namanya formal ya, desain bonsai formal. Yang kedua adalah gaya atau desain bonsai upright ya, upright atau biasa disebut dengan mayugi. Itu bebas ya, informal ya, bahwa cabangnya itu berbelok ke kiri, ke kanan ya, dengan pengaturan alami ya, tidak simetris. Tapi kalau tadi kan simetris. Biasanya cabang utamanya lebih pendek dari bagian atas ya, cabang-cabang kecil di sekitar batang utama itu tumbuh, tapi tetap kita atur ya supaya tetap menarik. Nah, akar kalau model upright ini akar lebih terlihat di permukaan, kita tonjolkan akarnya ya nanti. Jadi salah satu yang menarik dari bonsai itu adalah kita menampakkan akar yang seperti alami, alami. Ya, nah, dalam bonsai baby chair ini itu bisa dilihat teman-teman itu sudah terbentuk, itu dibengkokkan ya, sejak kecil itu dibengkokkan agar apa? Agar kelihatan alami, nanti kalau sedikit besar itu lebih bagus ya. Nah, setelah di dalam pot. Nah, kemudian ada model yang ketiga ya, atau desain yang ketiga itu biasa disebut dengan desain kengai ya, atau kasade ya, bahwa batang utama dimulai dengan arah tegak lurus, namun kemudian turun ke bawah seperti air terjun. Nah, ya. Jadi kalau kengai atau kasade ini nanti batangnya itu menjulang ke atas, tapi kemudian dibengkokkan ke bawah seperti air terjun ya. Nah, tergantung nanti apakah mau bengkok patah atau bengkok menurun ya. Mungkin teman-teman sering melihat model-model bentuk bonsai seperti ini. Jadi cabang selain cabang utama itu secara bertingkat mengarah ke bawah mengikuti alur batang ya, dan kemudian sedikit ditekuk untuk memberi kesan lebih alami. Jadi nanti ditekuk ke bawah ya, kemudian kita bentuk dahan-dahannya itu juga ke bawah sehingga biar kelihatan alami. Akar bisa digambarkan di atas pot ya, bisa diangkat sedikit ya, sehingga memberi kesan pohon bonsai itu tumbuh menurun dari tebing atau permukaan yang curam. Nah, jadi ini kalau teman-teman biasanya yang suka mencari bonsai di hutan ya, di karang-karang, di batu itu bisa banyak menemukan model-model kangai ini ya. Itu namanya gaya air terjun ya, biasanya begitu. Nah, ada bentuk yang keempat ya kan ya, bentuk yang keempat ini semi ya, semi kaskade atau semi kangai atau biasa disebut dengan hang kangai ya. Jadi batangnya mirip dengan kasade, namun batangnya sedikit lebih tegak ya pada bagian utama, jadi dia lebih tegak ke atas ya, batang utamanya. Dan kemudian cabang-cabang yang mengarah ke samping ya, memberikan keseimbangan antara bentuk tegak dan menggantung ya. Jadi ada keseimbangan yang dibentuk sehingga kesannya bonsai ini habis dari tebing tapi dia berusaha untuk menjulang ke atas ya. Jadi kalau kita lihat pohon-pohon berada di tebing itu dia menjulang ke bawah ya, tapi dahan-dahannya itu seolah ingin tegak ke atas kembali. Nah, itu namanya bisa disebut dengan desain bonsai semi ya, semi kangai atau hang kangai. Nah, yang kelima adalah desain gaya wingspan ya, wingspan ya.
yaitu batangnya agak miring ya, dengan arah tertentu seolah-olah dipaksa tumbuh oleh angin kencang. Jadi ini sangat menarik ya, sangat menarik kalau kita membuat jadi seolah-olah batang itu menahan ya, menahan angin ya, sehingga arah daun itu mengarah pada sisi arah angin. Jadi kelihatan nanti seolah-olah bahwa ada tiupan yang membentuk dahan ya, kemudian cabang dan daun ya, sehingga seolah-olah dia miring karena terpaan angin. Nah, akar agak lebih kuat sehingga terkesan bahwa bonsai itu memiliki struktur akar yang kuat karena dia mampu menahan angin ya, menahan angin, tapi dia tetap berdiri kokoh. Nah, desain yang ke-6 ya, desain yang ke-6 yang biasanya dibentuk oleh pembentuk bonsai ini adalah desain gaya literati ya, atau bungjigi ya. Nah, batang utamanya lebih panjang ya, dengan sedikit atau tanpa cabang di bagian bawah, membuatnya tampak langsing dan elegan ya. Batang utama dibelok-belokkan dan memiliki lekukan halus. Jadi kalau yang ada di yang sudah saya bentuk ini agak lurus ya, lurusnya. Nah, kalau model literati ini batang utamanya itu sedikit berbelok-belok ya. Nah, sedangkan letak cabang ya pada bagian atas ya itu tidak banyak, tapi memberi lebih banyak yang di bawah, sehingga terkesan bahwa pohon itu kelihatan agak tua gitu. Jadi kalau kita lihat pohon yang sudah agak tua itu kan dahan-dahan di atasnya itu pada merangkas sehingga yang nanti subur itu malah tunas-tunas baru dari bawah ya, dari bawah. Nah, akar kelihatan sedikit di permukaan pot sehingga memberikan kesan bahwa pohon bonsai ini sudah berumur sehingga tidak tertimbun seluruhnya. Nah, itu adalah 6 model desain dari bonsai teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman akan lebih enak nanti kalau mau membentuk bonsai itu digambar dulu ya, Nah, kemudian kita pastikan arah mana yang desainnya seperti apa, sehingga tidak asal membentuk bonsai ya, bonsai. Nah, kemudian setelah kita desain bentuk bonsai ini, kemudian kita bentuk sesuai dengan keinginan kita menunggu pertumbuhan. Nah, dari pertumbuhan itulah nanti kita akan bisa membuang dahan ranting yang tidak diperlukan, yang menurut kita tidak sesuai, itu bisa kita singkirkan ya, kita buang atau disebut dengan tabruning ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kemudian dari perkembangan itu kemudian kita teruskan sampai dengan perawatan ya. Jadi teman-teman, bahwa membuat bonsai itu perlu ekstra sabar ya, sabar. Jadi semua ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk tadi ya, tidak cepat langsung jadi ya. Jadi semua itu perlu proses. Jadi bonsai ini perlu kesabaran. Nah, itu sama juga dengan proses di dalam hidup ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita membentuk bonsai atau membuat bonsai, selain kita harus sabar, bahwa butuh proses ya, sama dengan filosofi di dalam hidup ya. Tidak ada kesuksesan itu yang bisa kita raih ya dengan semena-mena ya. Nah,
kecuali kalau anaknya raja atau anaknya konglomerat atau orang kaya ya, sudah jelas-jelas itu akan sukses ya. Tapi dia pun berbeda ya, berbeda tantangannya ya. Kalau kita yang berjuang dari nol, tantangannya mungkin lebih berat. Justru mereka orang-orang yang punya materi lebih, pilihan lebih, itu juga lebih berat ya, tanggung jawab dan prosesnya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk membuat bonsai baby cherry ini sama ya dengan kita membuat bonsai waru yang kemarin. Pertama adalah kita harus siapkan dulu bibit ya, atau pohon baby cherry-nya ya. Ini bisa kita tanam, kita cangkok ya, kita cangkok dari pohon yang sudah ada atau dengan model stek. Model stek itu penanamannya hasil potongan dari yang kita cangkok itu kita tanam lagi. Ada tekniknya sendiri, nanti kita bahas sendiri untuk bagaimana menyiapkan bahan atau bibit bonsai ya, bibit waru, bibit cherry, sancang dan yang lainnya. Nah, setelah pemilihan bibit dan tanaman itu baru bisa kita proses seperti ini ya, kira-kira sampai 3 bulan. Sehingga tahapannya cukup lama. Karena itu perlu kita siapkan ya jauh-jauh hari ya, perlu kesabaran ya, untuk proses. Kemudian yang kedua, kalau awal-awal kita semai ya, kemudian kita pindah ke polybag, dan terakhir kita pindah ke pot ya, agar lebih menarik dan kitanya melihatnya sudah ini sudah ada perkembangan ya, dari bulan ke bulan ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, tahapannya adalah pruning ya, pruning atau pemangkasan awal. Nah, jadi pemangkasan awal ini adalah terutama batang utama ya, batang utama cabang ini sudah mulai kita pilih agar apa? Agar nanti pembentukannya lebih mudah. Nah, yang tahap keempat ini adalah pembentukan batang ya, pembentukan batang atau biasa disebut dengan teknik wiring ya, bahwa kita menghendaki batang ini sesuai dengan desain yang sudah kita inginkan tadi, sudah kita bahas ada berapa model, nah itu yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kelima adalah teknik pemangkasan. Setelah batang itu tumbuh sesuai dengan keinginan kita, maka batang-batang yang lain yang tidak kita butuhkan atau tidak kita kehendaki, kita pangkas dan kita buang ya, kita pruning. Nah, yang selanjutnya adalah perawatan ya. Jadi perawatan ini kita butuhkan agar apa? Agar sesuai dengan. Oke, itu saja teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi News on Update Channel. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tolong klik like, subscribe dan share video ini ya. Itu akan menjadi semangat kami.